Selamat datang di channel ADEF Project. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Materi video bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Bab 4, indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Bab 5, selamat datang, wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 6, dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Bab 7, ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 8, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui salat jamak dan qashar. Bab 11, hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Bab 12, Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bab 13, hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Di antara Al-Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, Maha Mengetahui; Al-Khabir, Maha Teliti; Al-Sami, Maha Mendengar; dan Al-Basir, Maha Melihat. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan selalu ditolong oleh Allah, hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan, seperti menjaga titipan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, dan
selalu menjalankan kewajiban. Bab 3. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Taharah artinya bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah atau melahirkan, dan nifas. Tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Rukun tayamum, niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah, dan tertib. Mandi wajib adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan, disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Bab 4. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam, sedang yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunat muakkadah, yaitu sunat yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat, dan balik. Masbuk, yaitu orang yang mengikuti imam, tetapi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengerjakan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan diri dari kemauan sendiri, dan patuh kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. A. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. B. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid. C. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. D. Suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. E. Senang mendatangi majelis-majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. F. Tidak suka membeda-bedakan status sosial manusia, karena ia berkeyakinan bahwa kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan, dan apabila pemimpin kita salah, maka kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. H. Menjaga persatuan, kesatuan, dan menjunjung sikap demokratis. Bab 5. Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW antara lain tidak mudah putus asa, semangat kerja yang tinggi, selalu jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya diri. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dengan menerima wahyu pertama, Quran, Surat Al-Alaq, melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turun wahyu kedua
yaitu Quran Surat Al-Mudaththir. Masih sebatas keluarga dekat saja. Dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai setelah turun wahyu Quran Surat Al-Hijr. Dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun, semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Al-Sabiqun Al-Awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah: A. Tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. B. Dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. C. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Bab 6. Dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Kandungan Quran Surat Al-Rahman meliputi manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya, kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kandungan Quran Surat Al-Mujadalah meliputi perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Etika dalam mencari ilmu antara lain: A. Mencintai ilmu yang sedang dipelajari. B. Menghormati orang yang memberikan ilmu. C. Tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. D. Mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah kecerdasan, sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu bacaan disebut bacaan al-samsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah sebagai berikut. Suatu bacaan disebut bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Bab 7 ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Sifat-sifat malaikat antara lain hamba Allah yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendakan Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nama-nama malaikat yang kita kenali adalah Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar dan Nakir,
Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Bab 8, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seandainya dia adalah aku. Berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya adalah dengan memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaan di rumah, dan mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonominya. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah dengan cara A. Melaksanakan wasiatnya, B. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, C. Menjaga nama baik mereka. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap A. Rendah hati, sopan, dan menghargai, B. Melaksanakan nasihatnya, C. Mengucapkan salam apabila bertemu, D. Memperhatikan apabila diajak bicara di kelas, E. Melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Bab 9, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. Syarat wajib sholat Jumat adalah Islam, balik atau dewasa, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap atau bermukim. Hal-hal yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat adalah sakit, hujan lebat, musafir, dan keamanan. Bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah. Sholat jamaah adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Sholat qashar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat jamaah dan qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80.640 km. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai dan bukan sholat qadha. Bab 11, hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Cara meneladani Rasulullah SAW adalah dengan memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah adalah A. Karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Karena serangan kafir Quraisy ke Mekah yang semakin meningkat, C. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah.
Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah, sedangkan Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah A. Membangun masjid, B. Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain adalah dengan membuat perjanjian yang sangat monumental yang disebut Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Bab 12 Al-Khulafaur Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Al-Khulafaur Ar-Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk Al-Khulafaur Ar-Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara umum, sifat yang dimiliki oleh para Al-Khulafaur Ar-Rasyidin antara lain amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Secara khusus, sifat-sifat Al-Khulafaur Ar-Rasyidin adalah sebagai berikut. A. Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. B. Umar bin Khattab bersifat pemberani, melakukan perluasan wilayah Islam. C. Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. D. Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Bab 13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kandungan Quran Surat An-Nisa menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah menjelaskan orang-orang yang sabar. Kandungan Quran Surat Ali Imran menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menzolimi. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, cara membacanya dibagi menjadi 5 macam, yaitu izhar halqi, izham bil ghunah, izham bila gunah, iqlab, dan ikhfa. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa safawi, izgham mimi, dan izhar safawi. Demikianlah rangkuman materi pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.